Jelang akhir pekan, sudah pasti dong Anda punya segudang rencana agar hari Anda terasa lebih menyenangkan. Nah, supaya rencana Anda tak berantakan karena terserang sakit, baiknya Anda saksikan dulu Ayo Hidup Sehat Plus sebagai referensi program kesehatan untuk Anda dan keluarga. Karena seperti biasa, selama 60 menit ke depan, kami akan menyajikan sejumlah informasi menarik seputar fakta dan mitos di dunia kesehatan. Nah, mau tahu apa saja? Berikut ulasannya untuk Anda. Pemirsa, apakah dada Anda sering terasa sesak? Juga cepat lelah? Nah, waspada, bisa saja itu gejala asma. Lalu bagaimana agar asma Anda tak mudah kambuh? Kondisi tubuh menurun? Konsumsi saja vitamin C. Apalagi saat cuaca tak menentu seperti saat ini, bisa membuat Anda cepat sakit. Tapi pemirsa, perhatikan bila Anda ingin mengkonsumsi vitamin C, karena ada banyak juga loh fakta dan mitos seputar vitamin C. Pemirsa, makanan olahan daging seperti sosis memang cukup mengenyangkan, apalagi kalau disantap dengan tambahan saus dan mayones. Sudah pasti rasanya nikmat tiada tara. Tapi makanan olahan bukan berarti sehat loh. Nah, Anda ingin tahu apa saja fakta dan mitosnya? Jangan kemana-mana, saksikan Ayo Hidup Sehat Plus berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Ayo Hidup Sehat Plus. Pemirsa, saat senggang atau santai, pasti enak ya kalau kumpul bersama kerabat atau keluarga sambil menikmati camilan. Atau makanan selingan seperti sosis goreng atau bakar, lengkap diberi tambahan saus sambal atau mayones. Pasti lezat ya pemirsa. Pemirsa, sosis merupakan makanan olahan daging sapi atau daging ayam. Dan biasanya makanan satu ini kerap menjadi pilihan menu praktis siap makan. Pada awalnya, sosis hanya digunakan sebagai bahan untuk mempercantik tampilan dari sebuah pizza saja. Namun di era modern saat ini, sosis juga digunakan sebagai makanan utama atau sebagai camilan saat lapar datang. Karena rasanya yang gurih menjadikan makanan olahan daging ini banyak digemari oleh masyarakat. Suka sih, tapi nggak sering. Enaknya sih sosis buat campuran gitu ya, jadi tambah penyedap aja. Paling campuran buat mie gitu, buat campuran perkedel juga bisa. Junk food begitu kan kurang baik juga kalau sering ya gitu. Jadi ya sesuatu aja sesekali gitu, jangan sering juga. Kalau konsumsi biasanya buat anak saya, kalau misalnya olahan saya biasanya buat spaghetti gitu. Kalau misalnya sosis, kalau untuk sering saya nggak kasih ya buat anak-anak, soalnya kan dia takutnya ada bahan pengawet gitu. Pemirsa, tahu nggak sih, salsus atau yang dikenal dengan sosis adalah makanan asal Irak sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Seiring waktu, olahan daging ini semakin populer dan menjadi makanan pokok warga Jerman. Namun ada banyak fakta dan mitos yang beredar di masyarakat. Salah satunya, konsumsi sosis berlebih bisa membuat obesitas. Benar nggak ya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan Dr. Jualita, spesialis gizi klinik berikut ini. Pemirsa, untuk mendapatkan gizi yang cukup untuk tubuh, ada baiknya Anda mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan juga makanan yang kaya akan protein, agar tubuh dapat tumbuh dan aktif bergerak saat melakukan kegiatan sehari-hari. Namun di era yang serba instan saat ini, masyarakat banyak yang memilih mengkonsumsi makanan siap saji seperti sosis. Karena katanya sosis memiliki kandungan gizi yang cukup untuk tubuh. Itu fakta atau mitos? Ini mitos, karena biasanya kalau kita berbicara mengenai sosis, kita berbicara mengenai lauk sumber protein. Sosis merupakan protein olahan atau bahan makanan yang diolah, sehingga biasanya dengan campuran berbagai macam bahan, kandungan proteinnya tidak setinggi apabila kita mengkonsumsi bahan makanan sumber protein alami. Pemirsa, Anda pasti pernah mengalami kesulitan menemukan makanan saat perut keroncongan. Nah, tak jarang sosis digunakan sebagai alternatif penunda lapar.
dikarenakan harganya yang murah dan juga mudah didapat. Tekstur sosis yang padat pun membuat orang mengkonsumsinya menjadi mudah kenyang. Nah, fakta atau mitos ya pemirsa kalau katanya sosis mengandung lemak jenuh? Ini fakta, karena pada saat membuat sosis biasanya ditambahkan lemak-lemak yang akan membuat sosis menjadi lebih padat dan kenyal. Nah, lemak yang ditambahkan biasanya adalah lemak jenuh. Apabila kita mengkonsumsi lemak jenuh terlalu tinggi, maka akan meningkatkan kadar kolesterol jahat kita. Pemirsa, memiliki tubuh yang sehat dan ideal merupakan impian setiap orang. Banyak cara yang dilakukan untuk mewujudkannya, yaitu dengan olahraga teratur, juga menghindari makanan yang kaya akan lemak. Salah satunya adalah sosis. Karena katanya konsumsi sosis berlebih sebabkan obesitas. Itu fakta atau mitos? Ini fakta, karena di dalam 50 gram sosis mengandung kalori sekitar 250 kalori. Sedangkan bila kita bandingkan dengan 50 gram daging sapi, kalorinya hanya sekitar 100 kilokalori. Sehingga konsumsinya yang berlebihan, apalagi untuk cemilan, dapat menyebabkan kita menjadi gemuk. Mengkonsumsi makanan favorit seperti sosis bakar memang menyenangkan ya pemirsa, terlebih saat sedang berkumpul bersama keluarga atau kerabat. Eits, tapi hati-hati, karena katanya konsumsi sosis berlebih sebabkan kanker usus. Nah pemirsa, itu fakta atau mitos ya? Ini fakta. Memang erat kaitannya apabila kita mengkonsumsi daging olahan, contohnya sosis, kemudian ham, daging kalengan, bahwa resiko kita mengalami kanker usus besar akan meningkat. Bahkan ada penelitiannya, apabila kita mengkonsumsi daging olahan sebanyak 50 gram setiap hari, akan meningkatkan resiko kanker usus besar sebanyak 18%. Sosis tidak hanya disukai oleh anak-anak saja. Orang dewasa dan orang tua pun menyukai makanan olahan daging ini. Bentuknya yang padat dan rasanya yang gurih menjadikan makanan ini sebagai primadona di kalangan masyarakat. Dan tak heran, penjual yang menawarkan makanan berbahan dasar sosis ini pun mulai bermunculan. Nah, fakta atau mitos ya pemirsa kalau katanya sosis mengandung bahan aditif? Ini fakta. Di dalam sosis biasanya ditambahkan bahan tambahan pangan untuk mengawetkan dan juga untuk memberikan warna pada sosis. Namun, bila kita membelinya di tempat yang terpercaya dan juga sudah memiliki label Badan POM, bahan tambahan pangan yang ditambahkan seharusnya sudah sesuai dengan rekomendasi. Untuk mendapatkan manfaat baik bagi kesehatan dalam mengonsumsi sosis, ada baiknya kita simak tips dari Dr. Jualita berikut ini. Berikut beberapa tips mengkonsumsi sosis. Yang pertama, belilah di tempat yang terpercaya atau sosis dalam kemasan yang sudah memiliki izin edar dari Badan POM. Yang kedua, batasi konsumsinya atau maksimal kira-kira 2 buah sosis berukuran sedang sekitar 50 gram dalam 1 minggu. Yang ketiga, hindari pengolahan dengan cara dibakar. Karena ketika daging olahan berkontak langsung dengan api, maka akan lebih mudah menghasilkan zat yang bersifat kanker.